Jawa Timur, In Radio Kepulauan Bangka, Belitung, Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Jawa Timur, Tangerang Radio, Banten, Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung, Gema Bungo, Jambi, Radio Publik Mimika, Papua, Cendawar, Kutai Barat, Kalimantan Barat. Odan Batubara, Sumatera Utara, Pas FM, Lampung Tengah, Lampung, Suara Jombang, Jawa Timur, Suara Madiun, Jawa Timur, Top Sukoharjo, Jawa Tengah. Bintan FM, Kepulauan Riau, Bromo, Kabupaten Purbolinggo, Jawa Timur, RTFM, Temanggung, Jawa Tengah, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur. Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Radio Publik Kota Denpasar, Bali, Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Magelang FM, Jawa Tengah, Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan. Suara Kampar Riau, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang Sumatera, Kuansing Kuantan Senggigi Riau, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Bercahaya Cilacap, Jawa Tengah. Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Timur, Suara Pacitan, Jawa Timur, Radio In, Kebumen, Jawa Tengah, Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Suara Sampang, Madura, Jawa Timur, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kayubura, Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Irama, Purworejo, Jawa Tengah. Gemilang, Indragiri Hilir, Riau, Suara Bono, Pelalawan, Riau, Purwoboyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah. Gema Randik Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, Suara Mapi, Papua, Magetan Indah, Jawa Timur, Solok Nan Indah, Solok, Sumatera Barat, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur. Besemah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Banjar, Kalimantan Selatan, Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Praja Angkasa, Trenggalek, Jawa Timur. Purbasora Tasikmalaya, Jawa Barat, Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Karisma Ratu Samban, Bengkulu Utara, Bengkulu. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, indonesiapersada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal. Radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Selamat pagi. Selamat Salam pagi. Pancasila. Salam Pancasila. Senang sekali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya Frans Nikolas, dan selamat bergabung kembali dalam Nasional ISMI. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Siberkreasi, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Nasionalisme Radikal, Tandaseru.id, indonesiapersada.id, Heartland Networking, dan juga Satu Hati. Yeay, dan kita pada pagi hari ini memiliki tema yang keren abis. Tidak ada habisnya kita bahas bersama-sama ya, Kak Frans. Betul, karena kekebalan atau imunitas itu sangat diperlukan di saat-saat seperti ini. Apalagi kalau berbicara soal literasi digital nih. Setiap harinya ada banyak sekali virus hoax. Makanya kita juga harus kebal hoax nih, Kak. Iya, dan tentunya imun itu tidak hanya berkaitan dengan COVID yang ada sudah saya yakin sekarang sudah hampir banyak masyarakat Indonesia yang sudah mendapat imun melalui suntikan ya, melawan COVID. Nah, kita juga perlu disuntik kali ini, Kak, supaya imunnya kebal terhadap literasi digital. Yang mau nyuntik kita siapa, Kak? Ya, disuntik ilmu pengetahuan ya hari ini kita belajar bersama. Ya, bersama dengan kita narasumber kita yang super spesial ini ada Kak Heni Mulyati, Ketua Divisi Kurikulum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, dan juga Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Selamat pagi Kak Heni. Selamat pagi Kak Heni. Selamat pagi Kak Yohana dan juga
Kak Frans di sana. Apa Selamat pagi kabar? juga pendengar di mana pun berada. Baik, Asik, sehat, Alhamdulillah. Terima asik kasih. sekali. Kak Franz, tadi waktu dibilang mau disuntik ilmu pendidikan, judulnya beliau udah kurikulum, rasanya terlalu berat gitu ya. Itu baru perasaan aja, Kak. Justru kita Asik. datang ke sumber yang paling tepat. Ketuanya Oke, loh. Pasti oke. discussnya juga akan sangat sederhana dan kita akan pasti bisa menangkap intisarinya. Asik. Jadi baru perasaan ya, tapi kita jalanin sekarang 1 jam ke depan ya. Ternyata kita akan diberikan ilmu pendidikan suntikan imun supaya kebal terhadap ya berita-berita yang tidak baik. Nah, Kak Heni, berbicara berita tidak baik gitu ya. Sebetulnya presentasinya di Indonesia saat ini ya selama pandemik itu menaik atau menurun berita tidak baik itu? Iya, baik. Terima kasih Kak Yohana. Jadi kalau terkait dengan kasus hoax sendiri ya, jadi kalau dari Mavindo itu merilis tahun 2020 dibandingkan tahun sebelum itu ada peningkatan gitu. Jadi Uh, kalau di Mavindo sendiri data kita kan jumlah periksa fakta nih Mavindo. Jadi data yang masuk di kita di 2020 ada sekitar 2.200-an kasus. Dan ini meningkat dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya 2019 sekitar 1.200-an. Ya ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, bagaimana sih kita mengedukasi banyak. masyarakat, jangan sampai hoax itu semakin meningkat, atau gimana kita melakukan periksa fakta ini sebuah tantangan juga, Kak Yohana, seperti Wow, itu. banyak sekali ya Kak. Apakah karena ini memang masyarakat mau nggak mau diem di rumah, sehingga jempolnya banyak bergerak gitu ya? Terus ide kreatifnya juga kalimat-kalimat yang negatif atau kalimat-kalimat yang menantang lebih tertarik gitu ya? Apa memang karena situasi seperti ini? Karena angkanya tinggi loh itu naiknya. Ya, dan ini sebenarnya data dari Mavindo saja ya, kita belum punya data dari lembaga-lembaga lain yang melakukan analisis ini, kayak dari Kominfo dan sebagainya. Sebenarnya kalau bicara apakah dari masa pandemi, kita perlu tarik mundur nih, dari awal kita mulai di era digital. Ya, mungkin kita tahu ya, sebelum Oke, pandemi sudah orang udah punya gadget, punya kenal internet, dan sebagainya. iya. Nah, sebenarnya kita tuh kalau dari sisi perkembangan teknologi, kita sedang masa nih banjir informasi. Ini sebelum dari pandemi juga ya, sudah kejadian tuh, berasa ya informasi di mana-mana dari gawai kita, dari media sosial kita. Nah, banjir informasi ini ada satu sisi mungkin kita jadi update ya, oh perkembangan di tempat lain, oh jadi tahu dan sebagainya. Tapi satu sisi buat orang-orang yang mungkin tidak apa ya kita bilang masih belum cukup literasi digital, itu menjadi tantangan tersendiri. Akhirnya muncullah yang namanya kebingungan. Ini benar nggak sih? Ini ada foto nih, bener nggak sih? Ini ada sebuah narasi, ini bener apa enggak? Dan akhirnya dibanjir informasi ini yang akhirnya membuat sebagian orang bingung. Akhirnya menjadi, dan ada kelompok yang lain nih memanfaatkan situasi karena ada orang-orang yang dirasa belum cukup ya literasi digitalnya, yaudah kita cekokin dengan informasi yang seolah-olah benar padahal enggak. Itulah akhirnya yang membuat orang-orang ini tuh menyebarkan hoax dan masyarakat yang apa yang awam yang belum punya pengetahuan yang cukup akhirnya menyebarkan atau percaya dan itu jadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara banyaknya yang sekarang ya kita runut lagi nih dari perkembangan teknologi ditambah pandemi ya mau nggak mau kita jadi semakin banyak interaksi sama teknologi kan ya WFH sekolah di rumah juga akhirnya menggunakan teknologi dan sebagainya itu semakin memberikan sebuah tantangan kita gimana informasi kita terima tuh jangan langsung kita telan bulat-bulat langsung percaya kayak gitu Hmm. Kak Yohana. Wow. Iya, Gimana Kak Franz? iya. Ini begitu dijelaskan sama Kak Heni tadi, jadi semakin penting ya literasi digital itu. Betul, Bagaimana betul. seseorang tuh harus cakap digital karena dengan begitu banyaknya informasi yang sehari-harinya terserap oleh kita, kan informasi mempengaruhi keputusan kita dan setiap keputusan kita menentukan hidup kita, menentukan kualitasnya. Nah, untuk literasi digital, untuk seseorang menjadi cakap digital, kan kita harus tahu posisi kita dulu nih Kak. Apa sih indikatornya seseorang itu cakap digital atau enggak? Karena uh, jujur, mungkin saya nggak tahu nih, saya itu sudah cakap digital atau enggak. Melek teknologi mungkin gitu, tapi apakah saya sudah berperilaku yang benar-benar cerdas, yang sesuai dan juga penjaga keamanan data pribadi seperti yang sekarang isu-isu yang lagi marak dibicarakan saat ini. Ntar Silakan. dulu Kak Frans, kalau Ya, mau ngomong cakep iya. Kak Heni, sebetulnya Kak Frans sudah cakep kok ya. Bukan itu Kak. Ya,
Jadi Cakep kalau tanpa bicara, fisik. iya betul sekali ya. Jadi kalau ngomongin tentang literasi digital, ada yang namanya kompetensi literasi digital. Jadi ada beberapa nih banyak pihak yang sudah merumuskan kompetensinya apa saja sih. Kayak dari misalnya Japelidi dia membuat 10 kompetensi dari mengakses sampai ke tahap yang paling tinggi itu kolaborasi. Atau dari Mavindo kita juga ada 8 kompetensi tular nalar tentang literasi digital. Nah, sebenarnya kalau bicara kompetensi kita, kalau di Kominfo sendiri dan Siberkreasi ini kita belum lama kita meluncurkan 4 modul literasi digital. Ini kayak semacam apa ya, pengetahuan dasar nih. Nah, jadi ibaratnya ini 4 modul itu ada 4 digital etik, jadi ngomongin soal etikanya, ada cakap digital, kecakapan digitalnya, ada juga tentang budaya digital dan keamanan digital. Jadi ada etik, ada budaya, ada cakap, dan ada keamanan. Ini 4 hal ini nih yang kita jadi bekalin masyarakat. Harapannya kita punya pengetahuan dasarnya dulu, itu yang kita coba rangkum dalam 4 modul literasi digital. Dan jadi kalau misalnya para pendengar nih pengen tahu lebih lanjut, bisa ke literasidigital.id, nanti ada linknya di sana, atau kita kalau di Siberkreasi bisa ya follow juga Instagramnya Siberkreasi di @siberkreasi untuk lebih lanjut. Jadi kita memang tadi kalau ngomongin soal saya ada di mana kompetensinya, ya sebenarnya jadi pertanyaan kita juga nih, saya tipe yang mana ya? Apakah saya tipe yang mudah percaya judul? Kan sekarang lagi ngetren di media sosial ya. Orang screenshot judul aja terus harus bikin kesimpulan. Itu hati-hati. Karena apa? Bisa jadi judul dan isi nggak nyambung. Atau ternyata isinya beda dengan yang dimaksud di judul. Nah, ini sebenarnya butuh kecakapan kita. Kita tahan dulu nih. Wah, ini judulnya begini. Isinya seperti apa ya? Nah, jadi kemampuan kita itu dari membaca sampai ke isi, baru menyimpulkan, itu menjadi kecakapan digital kita semuanya. Itu jadi hal yang penting. Jadi nggak sekedar, misalnya karena yang menyebarkan ini kan sekarang juga karena masa-masa kita di dunia maya ya, kan cenderung kita punya lingkaran-lingkaran temanan ya. Misal saya temenan sama Kak Yohana, saya temenan sama Kak Frax misalnya. Wah, karena saya udah temen nih, saya yakin apa yang dia posting itu benar, tuh juga hati-hati teman-teman ya. Jangan ujuk-ujuk karena sudah kenal, oh pasti benar. Itu juga perlu kewaspadaan kita. Ibaratnya kita berpikir kritis, jangan buru-buru langsung menyimpulkan itu wah pasti benar nih karena saya kenal. Wah, karena dia terkenal pasti benar ya, nggak tentu juga. Kita harus cek fakta, periksa faktanya dulu karena bisa jadi apa yang disebarkan belum tentu benar. Itu yang kita coba tanamkan supaya orang-orang jangan mudah nih untuk apa ya, langsung percaya tanpa melakukan periksa faktanya. Itu yang kita coba edukasikan ke masyarakat luas. Oke, ini menarik sekali ya Kak Dan Frans. kalau nggak salah, modul ini bisa di-download secara cuma-cuma ya Kak ya? Ya betul, Kak, gratis ya, nggak perlu bayar. Digunakan misalnya nih, kalau saya gimana sih cara kita ngamanin anak saya, modul keamanan digital, nanti bisa di situ dibaca, bisa dipelajari, dan juga nanti bisa kita coba terapkan ke anak-anak kita. Atau kita pengen tahu etikanya gimana ya di digital ya, boleh enggaknya ya, supaya orang nyaman di digital kayak apa, bisa unduh ke modul etika digital dan sebagainya. Jadi bisa semua teman-teman di sini mengunduh langsung dan itu gratis, tis kayak gitu. Tis. Kak Heni ada salam dari Kak Yosi Mokalu, katanya. Titip Salam salam baik. ya buat Kak Heni nih, ajangnya nih menjadi titip salam juga loh. Boleh kirim lagu juga nggak? Sekali ya. Kalau kayak sih salam Ini kalau ya, aduh salam balik ya, aduh kita mau udah CS udah lama ya, aduh udah. ini kalau udah ngomongin soal request titip lagu, ini ketahuan angkatannya tahun berapa nih titip lagu dia. Sekarang udah beda lagi ya. Generasi 90-an nih pasti nih, kita seangkatan berarti ya. Oh kalian seangkatan ya, saya di bawah kalian berarti ya. Saya nggak ngerti soal request-requestan. Di bawah tuh maksudnya 70-an, 60-an kan? Jadi lebih tuir. Kayak Heni, berbicara literasi digital gitu kan. Kalau saya perhatikan, mohon maaf kalau salah gitu ya. Sebetulnya kalau tadi dibilang memang sudah gratis, sudah ada gitu. Cuman kenaikan yang begitu tinggi dari tahun yang lalu ke tahun yang saat ini karena pandemik dan segala macamnya juga orang jadi banyak waktu di rumah melihat, mencari dan kalimat-kalimat yang menantang itu untuk dibaca lebih menarik dan lebih cepat gitu ya Kak Heni. Nah permasalahannya adalah menurut data nih saya pengen tahu Kak, apakah literasi digital ini sudah bergerak sejauh apa? Karena
mungkin saya salah, tetapi biasanya lebih cepat di kota-kota besar daripada di daerah-daerah. Sementara pada pagi hari ini kita punya kesempatan nih didengar dari Aceh sampai Papua ya. Kalau tadi disebutin nama-nama ada beberapa radio di Papua. Nah, bagaimana sih jangkauan literasi ini di daerah sendiri dan apa sih harapan ini? Mungkin kan ada wadahnya nih sekarang. Bagaimana sih si berkreasi bisa memeluk teman-teman kita di daerah yang pada hari ini mendengarkan sehingga cakap digital ini yang sudah dicanangkan bisa rata gitu. Apalagi kan sempet nih pembukaannya saya lihat juga bagaimana para menteri kita yang terhormat, keren banget acaranya waktu itu juga ya di Kominfo dan Siberkreasi dengan digital yang hebat gitu ya. Nah, apakah ini sudah ada penetrasi ke daerah-daerah tersebut Kak Hedi? Silakan. Siap. Jadi kalau Siberkreasi sendiri kita kan merupakan sebuah jejaring ya nasional. Jadi kita merupakan mitra-mitra dari yang semua lembaga yang concern di isu literasi digital. Nah, kita juga pendekatannya ini mengacu pada kan setiap lembaga komunitas punya pendekatan masing-masing ya. Iya. Ada pendekatannya dengan online dan untuk daerah yang tidak bisa terjangkau secara dunia virtual ya mau tidak mau dia harus menggunakan metode yang lain ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, untuk tahun ini kita dari Siberkreasi bekerja sama dengan Kominfo juga kita mencanangkan yang namanya Makin Cakap Digital. Ya mungkin teman-teman sudah sering dengar ya webinar di seluruh Indonesia yang menarget sekitar 500-an kota dan kabupaten di Indonesia. Nah, harapannya kita ingin nih di tahun ini nih masyarakat yang sudah terjangkau internet itu memiliki 4 kompetensi tadi, 4 modul tadi. Jadi 4 modul tadi itu kita rangkum dalam sebuah sesi Makin Cakap Digital namanya. Nanti kalau mau tahu apa sih sesinya ada ngapain aja, bisa ya nanti kita punya nih sebuah link nanti kawan-kawan teman-teman semua bisa langsung menuju aja ke info.literasidigital.id. Oke, saya ulangin ya. info.literasidigital.id. Nah, di situ tuh nanti akan banyak tuh muncul ada pilihan-pilihan. Wah, ada kegiatan apa saja ya selama di daerah saya atau misalnya kita mau tahu bulan ini mau ada kegiatan apa ya misal atau kita langsung aja ke Instagramnya Siberkreasi nanti akan dilihat tuh oh ternyata nanti di September ini ada kegiatan Mavindo nih ada sesi kelas kebal hoax namanya ini di 18 September sudah ada silakan nanti yang tertarik mau ikut kelasnya silakan diklik gitu jadi kita arahkan ke media-media sosial yang kita punya ke sana. Nah, jadi jangan lewatkan ya tanggal 18 September besok sih seluruh warga Republik Indonesia dari Aceh sampai Papua silakan segera mendaftar tidak berbayar pastinya karena ini ada ilmu pendidikan yang gratis untuk kekebalan imun kita terhadap berita-berita yang tidak benar dan tidak baik. Silakan Kak Frans. Sudah siap dia untuk bertanya. Saya tahu itu. Iya Kak, biasanya nih kalau orang kan kalau belum tahu bahayanya, belum ngerasa penting, belum ngerasa urgent tuh agak malas untuk belajar sesuatu. Nah, saya pengen tahu sih bahaya apa sih yang paling mengancam kita saat ini karena digitalisasi saat ini selain bisa membuat kita produktif, bisa juga ada banyak sekali potensi bahayanya. Apa sih yang membuat menjadi semakin penting supaya kita itu cakap digital? Silakan. Iya, jadi kalau bicara penting banget, ya bicara penting itu penting banget ya. Karena apa? Karena itu mempengaruhi pada kehidupan kita. Informasi yang salah kita terima, misalnya contoh ya terkait dengan COVID misalnya. Misalnya dia ada sebuah informasi dia terima. Oh ternyata kalau kamu COVID, kamu pakai makan ini aja, maka akan sembuh gitu. Nah padahal seandainya dia tidak mengikuti saran itu, dia menggunakan pengobatan yang medis yang sesuai, tentu kan ternyata apa efeknya bisa ke masalah kehidupan seseorang kan jadinya seperti itu. Jadi banyak kasus-kasus karena orang misalnya karena percaya yang ngasih nih, udah kamu ikutin aja apa saran saya gitu. Padahal dia nggak tahu nih orang ini latar belakangnya apa sih, orang ini apakah dia punya ibaratnya kompetensi yang mumpuni. Nah itu jadi bahaya tuh karena banyak kasus juga yang akhirnya orang terjebak informasi yang salah, akhirnya dia ikutin akhirnya berdampak pada nyawa yang harus pergi misalnya seperti itu ya. Itu juga satu sisi di masa pandemi ini penting banget ya kenapa kita mengedukasi masyarakat kalau ada informasi coba rujuk yang terkait gitu. Jangan yang menggunakan media sosial sebagai rujukan karena apa? Ya, tapi juga pastikan ya media sosial punya media yang kredibel atau bukan. Apakah dia merupakan lembaga yang memang bergerak di isu COVID atau bukan. Itu jadi sebuah hal yang penting kita perhatikan. Itulah kenapa kalau di Kebal Hoax itu kita juga mengajarin orang nih bagaimana mereka melakukan periksa fakta, lihat sumbernya dulu. Sumbernya benar nggak? Caranya gimana? Nanti bisa ikuti kelas-kelas kita ya, karena kalau saya jelasin di sini, habis 1 jam nih kayaknya. Nih. Atau misalnya bagaimana kita mengenali sebuah gambar. Kan banyak juga ya orang-orang yang nyebarin hoax itu, dia menggunakan gambar-gambar dimanipulasi. Nah, kita kasih tahu nih caranya.
ini manipulasi seperti apa sih. Jadi nggak cuma sekedar kita kasih tahu ini hoax atau bukan, tapi kita juga bekalin orang-orang dengan cara periksanya. Ini loh cara periksanya, periksa dari sisi gambar, dari sisi waktu, dan juga menggunakan berbagai tools-tools yang ada. Nah, harapannya apa? Nanti nih kalau dapat informasi yang masuk, dia bisa ngenalin ya, sama kayak kita ini ya, imunitas kita kayak kita vaksin ya. Kalau udah dapat imunitas, orang jadi kenal, oh ini hoax nih karena saya tahu cirinya begini. Jadi supaya dia harapannya nggak lagi nyebarin atau dia bisa mengedukasi orang sekitar. Itu menjadi sebuah apa ya ibaratnya keluaran dari program kita ke depan. Wow, keren. Itu sedikit bocoran tuh kelas kebal hoax itu seperti apa. Pastikan jangan dilewatkan. Dan benar juga kalau misalnya kita mau ngecek sumbernya, maksudnya ngecek air itu jernih, bersih, sehat atau enggak, ya kita mesti cek sumbernya. Nah, kita sama juga seperti informasi, kita mesti cek juga sumbernya. Silakan Kak Yo. Dulu aku jadi ingat cerita lagu itu tuh, lagunya Kak Yosi juga tuh, Kak Frans, yang cek dulu itu ya. Itu bisa dilihat tuh bagaimana sebetulnya konsentrasi pemikiran dari teman-teman di dunia media art khususnya juga menciptakan karya ini menjadi satu materi yang yang mudah terserap gitu ya, tanpa harus macam-macam. Tapi ini suatu kesempatan tanggal 15 September, jangan dilewatkan ya teman-teman se-Indonesia, ikuti kegiatannya supaya kita semakin kuat, semakin imun dan tahu harus melangkah mana yang benar dan mana yang tepat. Nah, Kak Heni berbicara mana benar dan tepat. Tadi kalau Kak Frans bilang juga, kadang-kadang kita nih malah nggak tahu urgent kalau kita tidak tahu itu urgent gitu ya. Nah, kita tahu bersama-sama pemerintah Indonesia juga bahkan melihat ini menjadi satu poin yang penting atau urgenitasnya tinggi dengan menciptakan undang-undang ya, undang-undang teknologi ITE itu ya. Nah, sejauh apa sih undang-undang ini sebetulnya juga sudah membantu ngerem apa sebetulnya, kalau saya perhatikan nih, sebetulnya kalau menurut saya, sekali lagi kalau saya salah mohon maaf, kita sendiri belum sadar akan undang-undang tersebut, sehingga pada saat kita terjerat dalam undang-undang baru panik. Itu kayak tadi kata Kak Frans tuh, kita nggak cakap digital, malah akhirnya kita celaka sendiri dengan apa yang kita buat. Nah, sejauh apa sih peran undang-undang tersebut terhadap literasi digital? Iya, sebenarnya kalau bicara undang-undang kan banyak komponen ya, ada aturan, ada penegakan hukum dan sebagainya. Jadi kalau di sini kalau saya lihat sejauh ini kalau dari sisi Kominfo kan membuat apa ya, kayak dia juga ada bagian yang memang tugasnya untuk laporan ya, aduan konten ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menemukan konten-konten yang memang perlu untuk di take down atau dihapus, bisa menggunakan aduan konten.id, itu milik Kominfo. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami misalnya kejahatan online atau misalnya terkait dengan transaksi jual beli online dan merasa dirugikan, bisa menggunakan patrolisiber.id, itu milik divisi dari Ditipit Sibernya Polri, itu untuk pelaporannya seperti itu. Nah, kalau dari kami dari sisi masyarakatnya nih, kita kerjasama mengedukasi masyarakat supaya gimana sih bisa mengenali hoax, ciri-cirinya seperti apa, menggunakan tools apa, terus pentingnya apa sih kita harus belajar ini. Nah, itu merupakan peran dari sisi Malvido. Jadi kalau dari kami nih pengennya ada sinergi nih antara pemerintah selaku penyelenggara negara, juga kita dari sisi penegakan hukum, juga Mafindo yang tugasnya mengedukasi, dan juga mitra-mitra lain yang terlibat dalam jejaring siberkreasi. Jadi kita memang ada harapannya pengen ada apa ya, sebuah kerjasama bareng nih gitu ya, karena pengennya jangan sendiri-sendiri ya, karena semua saling terkait gitu. Edukasinya kita masuk dari sisi platformnya juga kita coba dorong supaya kan ada juga di platform untuk mereka menyediakan layanan pelaporan ya teman-teman ya. Jadi kalau ada situs-situs nih yang dirasa di sebuah platform digital, ada orang posting ini situsnya ternyata ini hoax nih, bisa laporkan. Jadi jangan diem aja atau malah ikut nyebarin gitu loh, karena di setiap platform sekarang udah mulai menyediakan fitur-fitur pelaporan, monggo dilaporkan aja, karena itu menjadi sebuah apa ya, bentuk partisipasi masyarakat supaya hoax ini nggak makin meluas gitu. Seperti itu kayak karena menurut aku. Penting sekali ya Kak ya. Jadi memang selain itu mungkin juga teman-teman kalau mau lebih detail bisa masuk atau mendaftar ke info.literasidigital.id ya, atau media sosialnya, akunnya Siberkreasi @siberkreasi. Jadi mungkin bisa DM juga ke situ, nanti ada admin yang membantu untuk mengklarifikasi ya Kak ya. Silakan Kak Frans. Kita lempar-lemparan bola. Yang penting nggak lempar batu sembunyi tangan, Kak. Asik. Saya lempar bakwan, di balik bakwan ada udang aja ya, Kak Mas. Aku sih Kak bikin lapar aja. Nyambung. Silakan. Lapar pagi-pagi nih. Oh benar. Kak, tadi saya jadi penasaran.
Tadi kan kakak cerita soal di tahun 2020 ada 4.259 kejahatan cyber nih. Nah, dan itu kan peningkatannya hampir 300% lebih dari 1.200-an. Itu terdiri dari penipuan dan juga akses digital yang ilegal. Nah, aku penasaran sih gimana mungkin Kak Heni bisa kasih tips praktis gitu untuk kita bisa mengenali supaya kita tidak terkena penipuan atau bisa melindungi keamanan data diri kita. Silakan. Iya, sebenarnya kalau bicara tentang keamanan digital, nanti kalau misalnya teman-teman di sini tertarik mau mendalami lebih lanjut, bisa unduh modul keempat keamanan digital ya. Tapi kalau secara singkatnya nih ngomongin soal kita di transaksi di digital, ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Sebenarnya kenapa sih ada kasus-kasus seperti ini? Nah, banyak faktor ya yang membuat hal itu terjadi. Misal nih, adanya data-data kita yang kita unggah yang gampang diakses oleh orang lain. Gitu. Ada orang-orang yang tidak menjaga privasinya. Misal nih, saya misalnya baru dapat KTP, wah bangga dong dengan senang itu saya unggah itu di media sosial, wah aku punya KTP nih, dan ternyata ada orang-orang di sana yang memakai data kita, tiba-tiba nanti muncul misalnya nih data kita jadi tagihan pinjaman online, atau tiba-tiba ada data yang masuk yang rekening kita nggak ada dan sebagainya. Jadi hati-hati, ini semua tergantung pada perilaku kita. Apa yang kita tinggalkan di digital juga penting loh. Jadi nggak sekedar kita tahu pengetahuannya, karena banyak jenisnya ya. Ada yang bentuknya scam, ada phishing, dan sebagainya. Jadi itu banyak cara orang untuk memanfaatkan data kita dan untuk ngambil keuntungan dari apa yang kita punya. Jadi hati-hati teman-teman semua. Jadi kita juga perhatikan jejak digital kita, apa yang kita tinggalkan. Jangan misalnya ada orang yang, karena sempat ada ya, kalau kita jalan ke luar negeri atau kemana ya, paspor kita unggah atau tiket kita ya, itu hati-hati tuh. Itu karena apa? Karena khawatir ada data sensitif yang akhirnya bisa memberikan celah atau peluang orang untuk bisa memanfaatkan. Atau misalnya kemarin sempat ramai ya sertifikat vaksin ya, misalnya ya, yang dia kan ada QR-nya tuh. Nah itu juga hati-hati. Jadi ini kita pentingnya kita mengedukasi orang supaya jangan asal mengunggah data-data kita, supaya memperkecil peluang tadi. Nggak asal orang misalnya ngambil atau nggak asal orang memanfaatkan. Itu jadi catatan buat kita ingatin ke orang-orang sekitar kita. Seperti itu, Kak. Wow. Permasalahannya gini, Kak Heni, berbicara tentang data diunggah, kadang-kadang bahkan kita diminta untuk mengirim data itu katakanlah lewat media handphone ya, contoh misalnya lewat WA. Ini soalnya kejadian dengan teman saya. Jadi waktu itu ada masanya transaksi yang dia harus lakukan, dia kirim data KTP dan NPWP kepada si X. Ternyata data itu bisa sampai dari A sampai Y gitu loh. Nah, padahal itu benar-benar dibutuhkan untuk X dan Y. Nah, gimana dong caranya kita bisa, kalau nggak kasih salah nih, karena memang perlu. Tapi begitu dikasih, kejadiannya bocor gitu kemana-mana. Apakah memang ini harus kembali dipikirkan oleh pemerintah, khususnya gitu ya, baik dari Kominfo, terus mungkin terkait dengan ekonomi, mungkin Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mungkin saya nggak tahu ya. Apakah memang sudah ada arah ke sana? Karena saya yakin ini nggak cuma satu orang, tapi banyak yang mengalami hal serupa. Jadi wajib memberikan, tetapi setelah diberikan bocor. Ya nggak usah jauh-jauh, mungkin saya aja gitu ya. Sehari itu bisa dapat 1-2 orang yang bisa telepon saya, nawarin produk-produk, padahal saya nggak kenal. Nah itu gimana, Kak? Iya, sebenarnya kalau untuk hal ini kan terkait dengan undang-undang yang sedang coba digolkan ya, terkait undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Ya semoga nanti undang-undang ini akan segera ibaratnya memberikan titik cerah ya, supaya kasus-kasus yang sempat ramai, sempat terjadi ini menjadi apa ya, harapannya nggak lagi terulang, atau menjadi kita tahu mitigasinya, kita tahu nih caranya harus ngapain kalau sudah terjadi seperti itu. Nah untuk sementara nih yang bisa kita lakukan untuk saat ini paling ya, pertama kita memastikan data kita itu diberikan pada orang yang tepat gitu. Jadi nggak asal nih, misalnya ada satu acara, saya sempat kejadian soalnya nih ada sebuah lembaga yang waktu itu minta kayak semacam donasi seperti itu, terus dia minta data KTP saya, tapi fotonya minta difoto sambil pegang gitu loh. Iya. Saya tanya itu buat apa ya? Ya ini buat data kita Kak. Loh kenapa nggak cuma minta nomor rekening aja? Berarti kan kita tinggal transfer ya. Nah ternyata hal seperti ini kita mesti waspada nih. Kira-kira data ini akan disalahgunakan. Pastikan juga itu hal yang misalnya bisa satu acara nih. Resmi nggak dia minta data itu gitu loh. Jadi kita pastikan itu merupakan pihak yang berwenang yang memang dia meminta data kita, dan pastikan ada statement dia bahwa dia nggak akan salah gunakan data kita. Ya, saya pikir itu jadi hal apa ya? Bisa kita cegah, minimalisir data-data tadi sampai ke pihak lain seperti itu. Tapi ya karena tadi
regulasi kita kan masih proses ya untuk undang-undang PDP ini ya. Ini menjadi sebuah proses panjang ya, semoga nanti bisa makin melindungi data-data kita secara digital. Itu paling Kak dari saya tanggapannya. Yuk, Kak, berbicara tadi data, kembali kepada imun ya, kekebalan kita terhadap berita-berita yang tidak baik. Kalau tadi kita di awal bilang kita mau disuntik gitu kan. Nah, kalau kita tahu nih ada suntikan, ada vitamin biasanya buat menjaga supaya imunnya tetap ya. Nah, vitamin-vitamin apa sih supaya kita juga selain dapat suntikan ilmu, kurikulum gitu. Tapi vitamin apa sih yang perlu kita booster setiap hari terhadap data-data? Apakah kita harus check and recheck kepada narasumber setiap hari atau cukup ya isi going aja jalanin? Menurut Kak Hedi gimana? Ya, kalau bicara imun kekebalan tubuh ya, sebenarnya gini kan, kalau kita sudah kuat nih, harapannya kan kita pengen terus-terusan kuat ya gitu. Cuma kan tadi pembuat hoax ini kan dia juga punya kepentingan gitu loh. Banyak faktor yang kenapa akhirnya orang membuat. Kayak misalnya dia untuk kepentingan politik atau kepentingan uang. Kalau teman-teman pernah dengar istilah clickbait ya. Orang mengunjungi sebuah situs, kita klik, dia dapat duit, kita nggak dapat apa-apa, contoh seperti itu. Atau banyak hal-hal lain. Nah, karena makin canggihnya mereka juga nih, kita juga semakin tingkatkan keterampilan kita. Jadi jangan kita yang ya udahlah ya biarin aja gitu. Tapi kita juga mempertingkatkan skill kita nih. Oh, dia menggunakan teknologi ini. Udah kita coba belajar lagi lebih lanjut. Karena sekarang itu ada lagi yang namanya kalau istilah di Mavindo itu hoax lama bersemi kembali gitu. Jadi orang-orang pembuat hoax ini, hoax yang lama tuh didaur ulang. Gitu dia kayak dibikin ulang seolah-olah tuh baru. Misal dia ganti tahunnya kayak seolah-olah sekarang atau dia ganti namanya dan sebagainya. Ini yang akhirnya membuat kita nih orang-orang ini harus semakin waspada. Wah, kayaknya ini udah pernah dapet ya. Wah, berarti ini hoax atau kita cek lagi nih data-data yang dulu. Oh, dia menggunakan gambar yang sama, cuma dia bedain misalnya narasinya seperti itu. Itulah kenapa pentingnya kita selalu membooster istilahnya, ningkatin terus nih. Kalau kita sudah tahu, kita coba tambahin skill-skill yang lain seperti itu. Oke, wow, ini benar sekali ilmu yang luar biasa pada pagi hari ini. Bukan begitu kakakku, Kak Frans? Iya, benar-benar Kak. Aduh, dan kita beruntung sekali jadi hostnya, kita jadi ikutan belajar ya. Kita tahu urgensinya literasi digital tuh kayak gimana. Nah, aku pengen nanya juga nih ke Kak Heni, mumpung lagi ketemu nih. Soal apa tadi saya lupa. Ayo, apa? Ini hoax lama bersemi kembali. CLBK. Kalau ada CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Oh, bukan Kak, cinta lama belum kelar-kelar. Oh. Kalau ngomongin yang gini aja langsung cepet, lama, curhat ujung-ujungnya. Kan kasih refresh biar Kak Frans inget mau tanya apa. Soal jejak digital Kak. Nah, seringkali orang suka nggak sadar kalau apa yang dilakukan di internet, di dunia maya itu nggak anonim gitu. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan di dunia digital. Nah, seberapa pentingkah jejak digital dalam kehidupan kita? Karena yang saya tahu untuk melamar kerjaan aja jejak digital kita, postingan kita di sosial media dicek gitu. Nah, selain itu ada lagi nggak sih Kak? Iya, betul banget Kak Frans atas jejak digital ini ya. Belum lama saya juga memberikan edukasi ke pelajar SMP ya mengenai jejak digital gitu. Jadi kita coba kasih tahu di ke anak-anak teman-teman SMP ini bahwa apa yang kamu tinggalin ini akan selamanya ada. Artinya apa? Mungkin kita sekarang nggak ini ya, biarin aja lah, nggak kelihatan ini gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih ada orang yang sudah meng-screenshot misalnya, atau orang yang sudah nyimpen, akan bisa dibuka di kemudian hari kan jadi sebuah sesuatu yang aduh kenapa aku nulis itu ya, menjadi penyesalan dan sebagainya gitu loh. Nah, jejak digital ini kita coba tanamin ke masyarakat atau ke orang-orang, hati-hati dengan apa yang sudah kita unggah, karena ya walaupun kita sudah hapus, tetap ada peluang untuk tetap ada seperti itu. Ditambah tadi setelah tadi Kak Frans sudah bilang ke pekerjaan juga, beasiswa juga sekarang, orang juga ngecek kok media sosial kita, statusnya seperti apa, dan bagaimana orang dilihat dari profilnya, seperti itu. Jadi memang untuk dunia-dunia selain pekerjaan, sekolah juga sekarang sudah mulai kok untuk beasiswa dan juga untuk hal-hal lain. Jadi ini kita penting mengedukasi masyarakat. Coba perhatikan apa yang kita unggah, kita tinggalin. Reaction kita termasuk jejak digital juga ke reaction ya. Kayak misalnya kita menggunakan seperti itu, emoticon, itu juga termasuk jejak digital. Jadi kita pengen nih supaya masyarakat minimal apa yang dia unggah sekarang dan ke depan nih harapannya merupakan hal yang konten positif. Jadi bukan sesuatu yang negatif yang akhirnya akan kita sesali kemudian. Karena kan sempat juga ramai beberapa
sempet tuh yang waktu itu orang-orang yang postingan tahun kapan dimunculin lagi itu kan juga aduh Ya. jadi nggak nyaman ya seperti itu. Jadi saya pikir menjadi sebuah PR buat kita ngedukasi orang-orang dari sekarang. Perhatikan jejak digital kita, apa yang kita unggah, pikirin dulu. Jangan langsung unggah terus menyesal kemudian. Itu kita coba ingetin. Ya, tapi ini yang memang menjadi PR berat kita ya Kak Heni. Kadang-kadang tuh banyak orang yang mesti kena batunya dulu gitu, baru yang nyesel itu kan di belakang ya. Kalau nyesel di depan katanya bukan nyesel gitu. Pendaftaran katanya. Daftaran. Makanya curhat itu jangan di sosmed. Nah iya tuh, ada lagi juga karena curhat itu jadi PR ya. Jadi satu apa ya, ada mungkin orang-orang yang terlalu apa ya, mengekspresikan ya di media sosial. Dia punya masalah sama bosnya, tulis di media sosial. Masalah sama teman, ditulis media sosial. Akhirnya kan orang yang jadi nggak nyaman ya. Akhirnya ya bisa di-block, bisa di-unfollow dan sebagainya. Jadi ya kita bisa milah nih, mana yang perlu kita posting atau enggak. Mana yang bisa kita curhatkan langsung, mana yang kita di media sosial. Jadi saya pikir ini pentingnya kejelian kita semua nih, supaya jangan asal mengunggah kayak gitu. Betul sekali, karena memang kadang-kadang mungkin ya Kak Heni, mungkin nih karena sekarang dunianya memang terbatasi gitu ya. Kalau dulu kita bersosialisasi mudah, kita ketemu, sekarang tiba-tiba karena pandemik seakan-akan tuh kayak ditutup dalam mangkok gitu, nggak bisa kemana-mana, nggak ngeliat apa-apa, sehingga salah satu media yang paling mudah adalah curhat di media sosial. Tadi setuju kali, karena banyak sekali teman-teman yang di lapangan tuh yaitu tadi ada masalah curhat di media sosial, sehingga interpretasi orang belum tepat, mungkin curhatnya terhadap A, tapi interpretasinya akhirnya bukan A tetapi kepada B dan C, jadi kasihan gitu, dan akhirnya orang-orang tergiring opini. Nah, beberapa minggu yang lalu kita berbicara dengan Kak Yosi Mokalu juga bagaimana orang-orang tuh mudah sekali tergiring opini. Sebetulnya si A itu tidak melakukan, tapi karena tadi itu curhatan terus tergiring opini, sehingga seakan-akan si A itu menjadi seperti yang apa disampaikan di media sosial. Nah, ini tentu sekali tidak nyaman dan berdampak rugi atau katakan bullying media sosial. Nah, bagaimana sih peran dari Kominfo, atau mungkin adakah program-program dari Kominfo dan Siberkreasi untuk mereda bullying di media sosial? Iya, jadi kalau dari sisi untuk bullying sendiri, kita kan di Siberkreasi ada sekitar 110 lebih lembaga dan mitra ya. Dan kami juga mengadakan event-event untuk edukasi terkait dengan isu ini. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya pengen tahu, wah ada sesi apa ya terkait dengan cyberbullying atau isu-isu yang lain, terkait isu kesehatan mental atau terkait dengan isu tentang bagaimana melindungi anak dan keluarga dari digital, bisa dari By Digital maksud saya, bisa langsung aja follow aja di Instagramnya Siberkreasi. Karena kita punya mitra-mitra yang memang dia punya spesifikasi di dalam permasalahan tersebut. Ada yang isunya tentang hoax, dari Mavindo, ada juga yang dia concernnya di isu tentang anak, ada juga tentang tadi tentang keamanan dan sebagainya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen belajar lebih lanjut, kita punya program-program yang dikembangkan oleh mitra-mitra dari Siberkreasi. Monggo di follow Instagram kami. Seru-seru ya. Iya, karena gini Kak, pengalaman juga tidak hanya terhadap bullying. Tadi kan Kak Heni juga sempat mengatakan scam ya. Banyak sekali anak remaja atau bahkan ibu-ibu ya yang konotasinya mulai merasa tertekan, stres, terus butuh teman bantuan, masuklah pihak yang lain yang seakan-akan menjadi orang sangat peduli. Seakan-akan menjadi orang yang sangat perhatian mendengarkan curhatan. Jadi asalnya dari media bahkan bisa menjadi konversasi atau komunikasi internal pribadi mereka. Sehingga tanpa disadari, scam ini juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak pada wajarnya. Misalnya merayu untuk melakukan pemotretan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, akhirnya foto itu dipakai untuk dibalik lagi nih, dikerjakan untuk hal-hal yang tidak baik. Gitu kan. Nah, ini kan juga sempat menjadi tinggi ya, waktu itu seingat saya, di awal-awal pandemik, nilai presentasi. Balik lagi nih terkait dengan digital. Gitu ya. Apakah kalau kita tadi lapor gitu ya, ini kan pihak yang sudah terkait direct nih sama kita nih berkomunikasi. Apakah kita juga bisa melapor, lalu ada nggak sih badan intelligence yang akan men-trace, cari tahu ini siapa, akarnya apa, sehingga juga kita, ya itu tadi nggak cuman kadang-kadang malas lapor karena cuman udahlah lapor aja, tapi kita juga nggak ada eksekusi gitu loh. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini dalam literasi digital sendiri bagaimana Kak?
Ya, jadi tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa ada satu link-link laporan yang bisa digunakan itu di tindak pidana siber Polri. Itu satu yang tadi patrolisiber.id. Atau untuk kasus-kasus yang memang menimpa kita secara langsung, bisa langsung datang aja ke kepolisian terdekat untuk melaporkan kejahatan siber yang dialami. Dan hal yang penting adalah simpan buktinya. Jadi ada beberapa tips yang harus diingat ya. Simpan buktinya, jangan simpan di dalam bentuk email, tapi bisa menggunakan bentuk flash disk atau disket dan sebagainya itu sebagai bentuk penyimpanan data. Karena nanti kalau menggunakan link tadi, khawatir dia akan hilang atau dan sebagainya seperti itu. Jadi kita arahkan untuk bagaimana orang tersebut bisa melaporkan langsung aja gitu. Kita support dia. Kalau memang ini merupakan kejahatan yang ibaratnya punya konsekuensi materi atau misalnya dia punya konsekuensi psikologis, ya kita selain pendampingan psikologis tentunya arahkan juga untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu kita perlu support untuk ke arah sana juga. Oke, siap. Wow, Kak Frans, tentu ternyata ya, saya tuh sempat beneran di lapangan gitu, bagaimana ini menjadi hal yang benar-benar meredam gitu ya. Oke, Kak Frans sendiri sedikit nih, pernah nggak sih ngalamin teman-teman? Aku jadi nanya dikit nih sama Kak Frans ya, karena Kak Frans kan public figure nih, dilihat orang terus bersinar gitu ya, jadi banyak sekali gitu yang either mungkin Kak Frans terlibat tanpa disadari dimanfaatkan, atau mungkin teman-teman yang ada di lapangan. Pernah nggak sih Kak Frans mengalami teman-teman yang terkena musibah tadi itu, entah itu scam, data pribadi gitu? Tolong dong share sejauh apa sih gitu loh. Kan saya mah orang rumahan, pengen tahu dari public figure. Pernah Kak, kalau data pribadi ya sama seperti yang apa Kak Yohana alami gitu. Nomor kita dibagikan oleh pihak-pihak oknum gitu ya, sehingga ada banyak orang yang nomor yang tidak dikenal yang akhirnya nelpon gitu untuk menawarkan produk atau juga untuk nipu juga ada. Bahkan ada juga teman yang terkena pinjaman online yang akhirnya data-data nomor-nomor yang ada di nomor teleponnya dia akhirnya diikut ditagih gitu. Nah, cuma memang akhirnya karena saya sudah tahu, akhirnya saya bisa menyikapinya juga dengan baik juga gitu. Nah, tadi aku juga penasaran nih Kak, soalnya Kak Heni sempat bahas sesuatu yang menurut aku penting juga nih, digital parenting. Karena seringkali di saat kadangkala kita belajar sesuatu tuh suka males kalau secara manusia ya. Baru setelah ada bahayanya, baru mau nggak mau kepaksa harus belajar. Bisa karena terpaksa gitu. Nah, digital parenting ini kenapa penting sekali menurut aku, kita harus belajar sekarang supaya anak-anak kita sudah siap menghadapi bahaya-bahaya yang akan mengancam mereka, karena suka atau tidak suka generasi yang akan datang ini tidak akan digital. Iya, selalu semua sisi kehidupannya berhubungan dengan digital. Namun sebelumnya nih Frans, ini tahu pertanyaan Frans penting banget tentang parenting digital. Ada satu penelpon langsung yang pengen sekali bertanya. Kita akan buka line teleponnya ya. Kita akan dengarkan. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Kak Yohana, Kak Frans, dan Kak Heni. Salam kenal, salam sehat selalu. Bersama Sutanto di Kedoya, Kak Yohana. Selamat pagi Pak Sutanto di Kedoya. Iya, terima kasih. Senang sekali. Gimana Pak? Cakapan kita seru ya tentang digital ya? Seru, ya. Makanya tadi dari termin pertama sampai ke menit ke 30 mendekati 45 ini menyimak dulu ceritanya. Asik. Nah, setelah menyimak, gimana, Pak, yang kemudian ini mungkin saya agak sedikit melebar dari topik inti barangkali, tapi poinnya tetap tadi ada dari Kak Heni dari Mavindo, mau menanyakan begitu Kak, seputaran hoax yang di sosmed, media digital itu kemudian timbul, dan bagian dari membloknya atau meresponnya itu termasuk di stempel hoax begitu, yang merah itu ya kan. Nah, boleh tahu nggak Kak Heni, tingkat kesulitan teman-teman di Mavindo maupun teman-teman lain yang meluruskan hoax itu adalah kenapa mesti kami warga masyarakat biasa ini begitu membacanya harus seperti peneliti, researcher, karena kan kemudian teksnya banyak banget.
tidak sesederhana dari hoaxnya itu sendiri. Sehingga ini kan main cepet-cepetan. Hoax lebih sederhana, lebih simpel, lebih cepat memblur ke masyarakat. Sementara yang benarnya ini sangat akademis banget begitu. Sehingga orang udah bete duluan mau bacanya. Padahal sebenarnya yang ini yang benar. Nah, kesulitan-kesulitan apa di lapangan untuk pada menit pertama, detik pertama untuk begitu ada hoax apapun itu begitu dikontrol dinaikkan di pos yang benarnya itu pakai redaksional yang sederhana saja dulu begitu dan nggak terlalu sampai berapa paragraf seperti pengumuman yang dari atas sampai bawah begitu. Cukup itu pada layer pertama. Nanti kalau masih mau ada tambahan datanya, layer kedua makin lama makin detail makin berat begitu. Tapi pada kesempatan pertama dia dibuat sesederhana mungkin sehingga mohon maaf sekali kami mewakili arus bawah yang SD tidak tamat begitu. Itu begitu membaca oh ini nggak benar kok udah gitu. Perkara nanti kalau makin strata pendidikannya makin tinggi dia akan dalamin kenapa kok nggak dibuat nggak benernya. Dia baru layer kedua, layer ketiga begitu. Tapi tidak pertamanya kita begitu mau ada hak jawabnya yang benarnya itu, aduh banyak banget ini mana yang mau saya lihat begitu kan. Akhirnya nggak dibaca, akhirnya orang tetap baca hoaxnya ketimbang baca yang disclaimer yang benarnya begitu. Itu problemnya apa aja sih Kak Heni? Ini sekalian himbauan dan karena udah cukup lama ada lembaga-lembaga yang memblok yang benarnya, tapi kurang efektif karena saya rasa saya bisa mengerti sebagai saya juga akademis begitu, tapi saya coba memahami para yang tadi yang mohon maaf sekali SMA ke bawah, SMP ke bawah begitu, sehingga itu yang termakan. Mungkin itu saja dulu. Sukses selalu buat semua. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu. Kembali. Salam buat semuanya di tempat terima kasih Kak Yona. Di lingkungan rumah ya. Terima Sehat kasih. selalu. Silakan Kak Heni, monggo untuk dijawab. Dan ini luar biasa sih. Senang rasanya bisa dapat telepon interaktif di pagi hari ini untuk Kak Heni yang cantik. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas masukan juga dan sebuah pendapatnya tadi. Ya memang ada banyak tantangannya untuk tim periksa fakta melakukan periksa fakta sendiri. Jadi misalnya ada sebuah informasi, karena kalau kami dari tim Mafindo kita kan merujuk pada media-media kredibel, artinya media-media yang memang dia resmi ya, anggota Dewan Pers atau dia memiliki pedoman media siber. Nah tantangannya yang saya sempat diskusi sama teman-teman adalah ketika ini belum dimuat di referensi terkait, itu juga menjadi tantangan. Jadi akhirnya kita harus menunggu dulu sampai mendapatkan klarifikasi. Atau ada sebuah sumber-sumber yang kita nggak nyari di Indonesia, gitu. Ada juga hoax-hoax itu yang dia ngambil di luar negeri misalnya. Akhirnya karena kebetulan Mafindo kita merupakan anggota IFCN, International Fact Checking, pokoknya jaringan periksa fakta internasional ya, lengkapnya itu. Jadi kita bisa mengontak periksa fakta di negara lain. Misalnya dia menanyakan, ini saya dapat video ini nih, sepertinya bahasanya dari negara kamu ya, ini kira-kira ada klarifikasinya tidak. Jadi memang itulah pentingnya kita nggak cuma periksa fakta di secara nasional, tapi juga secara internasional, dijaringnya secara internasional seperti itu. Itu tantangan sendiri ya, jadi nggak cuma dia ngambil gambar di Indonesia, tapi juga dari gambar dari manapun. Karena kan kita udah bicara internet, udah bicara global ya, udah kemana-mana seperti itu. Terus yang kedua, tadi terkait dengan kenapa sih kalau ada klarifikasi itu kayaknya panjang banget ya, dan bikin orang nggak semua orang paham dan sebagainya. Nah itulah kenapa kalau di Mafindo nanti Bapak silakan gabung ke kami di Facebook di forum anti fitnah, hasut dan hoax, panjang ya, FAPHH itu namanya. Nah itu kita merupakan sebuah grup tempat kita menaruh klarifikasi. Nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu buat yang suka visual, kita punya Instagram di Mafindo namanya Turnback Hoax ID. Nah itu merupakan Instagramnya Mafindo. Jadi sebuah hasil periksa fakta kita buat visualnya. Jadi kita bikin supaya orang nggak terlalu yang tadi, aduh kayaknya kaku banget ya, atau isinya kok banyakan kata-kata ya. Nah kita bisa gunakan itu. Bisa teman-teman langsung ke Instagramnya Mafindo. Atau kalau mau baca punya waktu banyak nih, bisa ke situs kami di turnbackhoax.id. Turn, TURN ya, kayak ada turnback crime ya, kalau punyanya polisi, kita turnback hoax. Nah, turnbackhoax.id, itu situs kami khusus tempat naruh periksa fakta. Jadi kita punya banyak kanal-kanal. Nah, kalau yang suka video, bisa ke YouTube Mafindo. Nah, di YouTube Mafindo ini ada video-video edukasi, termasuk kita menggunakan, ada juga kita merilis ya, itu video hoax teratas. Mau tahu nih,
hoax yang paling banyak apa ya gitu. Kalau cuma bentuk tulisan kan orang mungkin nggak terlalu aware ya, biasa aja. Tapi kalau kita menggunakan media-media yang tadi menggunakan video, infografis, harapannya kita pengen nih merangkul masyarakat yang memang apa yang lebih luas seperti itu. Harapannya ke arah sana. Jadi nih makanya kita dari Mavindo mencoba menyediakan kanal-kanal nih buat teman-teman semua supaya tahu, oh kalau saya lebih nyaman dengan media visual gambar, saya bisa pakai lihat Instagramnya Mavindo. Atau kalau saya mau lihat yang lebih detail, saya ke turnbackhoax.id situsnya Mavindo. Atau saya lebih suka video nih, ya udah ke YouTube-nya Mavindo aja. Gitu. Kami menggunakan alat-alat cara ya supaya nantinya teman-teman yang dimanapun bisa mengakses hasil periksa fakta seperti itu. Nah, nanti kalau untuk Kominfo seperti apa bisa langsung tanya Kominfo ya, situsnya dilihat sendiri karena setiap kita pasti punya pendekatan yang berbeda-beda tentunya. Iya. Itu Kakak. Ya, terima kasih ya, semoga menjawab ya. Gimana Menjawab Fran? banget sih saya. Gila itu komprehensif banget semuanya. Langsung mampir Kak Fran ke situs kami atau kapan-kapan kita bisa mungkin do something bareng terkait isu hoax ini supaya lebih luas. Dengan senang hati. Nakal kan udah ada di kelompoknya Siberkreasi Kak Heni. Asik. Bisa banget. Tinggal bersama-sama dan kita punya founder juga pembina Kak Yosi Mokalu. Jadi sebetulnya satu kepala tuh. Sama Siber. Kak Heni, tanpa terasa sudah hampir 1 jam, tapi ada tadi satu pertanyaan yang Kak Frans dan saya diskusikan. Bagaimana pentingnya parenting digital. Nah, apakah ini program juga sudah ada? Kalau sudah ada di mana? Kalau misalnya belum, mungkin kita bisa sama-sama merancangnya. Silakan. Digital parenting ya, itu kalau dari kami, kalau saya melihat mitra-mitra kami sudah ada juga isu ini dari Tes Sejiwa, di juga concern di isu parenting, ada juga komunitas lain dari Kemendikbud juga punya kalau tidak salah untuk divisi tentang keluarga juga literasi digital. Nah, jadi kalau untuk isu ini silakan nanti misalnya teman-teman mau belajar, ini sebenarnya masuk di sebuah modul yang keamanan digital ya untuk yang digital keluarga tadi. Nah, nanti silakan untuk modulnya bisa diunjuk ke sana atau kalau misalnya mau kolaborasi nih ke depan, yuk kita pengen ada edukasi lebih lanjut tentang keluarga, monggo banget karena Siberkreasi terbuka kok kalau kita mau kolaborasi dengan siapapun ke depan. Iya, tahu banget. Memang Siberkreasi top Markotov kok. Ternyata Kak, teman kita juga, Kak Dina. Iya, di sini yang sempit ya. Kak Dina juga bagian dari nakal, Kak. Asik, jadi 4L ya. Siap. Ya memang pada saat ini Kak Frans, Kak Heni, kita saatnya untuk kembali saling bergandeng tangan, bahu-membahu, gotong royong, sesuai asas kita Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. Makanya kalau mau bergerak cepat, yang sesuatu yang baik, kalau kita bergotong royong sama-sama hasilnya akan lebih cepat rasanya seperti itu yang saya rasakan selama ini dan kita sudah bersama-sama nih. Jadi ada satu contoh program yang cool abis, keren, dari Siberkreasi banyak memeluk insani yang bergerak digital. Teman-teman mungkin bisa masuk ke IG-nya Siberkreasi kalau pengen tahu detailnya. Dan juga ada Nakal, gerakan nasionalisme radikal yang mengembalikan nilai-nilai nasionalis. Salah satunya adalah nilai cakap digital, bagian dari nilai nasionalis. Itu ada di Yayasan Pandu Pemimpin Cita Bangsa atau di IG-nya Nakal, nasionalisme radikal. Nah, bisa diikuti bagaimana kita semua dalam merekam jejak yang positif pastinya. Bisa menjadi contoh ya Kak Heni ya, menjadi motivasi, menjadi contoh role model untuk dilakukan gerakan-gerakan yang serupa di daerah-daerah di Indonesia tentunya. Kak Heni? Setuju Kak. Salah satu tindakan paling nasionalis saat ini yang bisa kita lakukan, yang dimulai dari diri kita sendiri adalah tidak menyebarkan hoax. Asik, setuju sekali. Kak Fras kok kesannya jadi kita yang closing ya? Kita kasih dong sama tuan rumah Kak Heni untuk closing statementnya. Oke, kalau dari aku buat teman-teman semua silakan gabung ya di semua kanal-kanalnya Siberkreasi untuk kelas kebal hoax. Jadi silakan aja gabung untuk follow Instagramnya @siberkreasi. Nanti di situ akan muncul ada event apa aja ya di dalam waktu dekat atau ke info.literasidigital.id. Jadi nanti pengen tahu lebih detail modulnya atau ada event apa dan sebagainya bisa ke info.literasidigital.id. Tapi kalau mau tahu gambaran kita mau ada program termasuk kebal hoax, bisa mampir ke @siberkreasi. Daftar ya, karena akhir minggu ini ada nih sesi yang 18 September. Asik, siap laksanakan Kak Heni. Iya, kami juga mengucapkan terima kasih karena pada pagi hari ini kegiatan kita didukung oleh
LPPL, Lembaga Penyiar Publik Lokal Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id, meliputi Ramapati Kota Pasuruan, Jawa Timur, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Persada Kabupaten Blitar, Jawa Timur, InRadio Kepulauan Bangka Belitung, Mahardika Kota Blitar, Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Jawa Timur, Tangerang Radio Banten, Slawi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Suara Ngawi, Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan, Lampung, Gema Bungo, Jambi, Radio Publik Mimika, Papua, Sendawar Kutai Barat, Kalimantan Barat. Odan Batubara, Sumatera Utara, Pas FM Lampung Tengah, Lampung, Suara Jombang, Jawa Timur, Suara Madiun, Jawa Timur, Top Sukoharjo, Jawa Tengah. Bintan FM Kepulauan Riau, Bromo Kabupaten Purbolinggo, Jawa Timur, RTFM Temanggung, Jawa Tengah, Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah, Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur. Langkisau Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Radio Publik Kota Denpasar, Bali, Gema Saijaan Kota Baru, Kalimantan Selatan, Magelang FM, Jawa Tengah, Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan. Suara Kampar Riau, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera, Kuansing, Kuantan Seginggi, Riau, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Bercahaya Cilacap, Jawa Tengah. Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Timur, Suara Pacitan, Jawa Timur, Radio In, Kebumen, Jawa Barat, Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Suara Sampang, Madura, Jawa Timur, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kayubura, Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah. Gemilang, Indragiri, Hilir, Riau, Suara Bono, Pelalawan, Riau, Purwoboyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sawalunto FM, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah. Gema Randik Musi, Bunyi Asin, Sumatera Selatan, Suara Mapi, Papua, Magetan Indah, Jawa Timur, Solok Nan Indah, Solok, Sumatera Barat, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur. Besemah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Banjar, Kalimantan Selatan, Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Praja Angkasa, Trenggalek, Jawa Timur. Purbasora, Tasikmalaya, Jawa Barat, Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Karisma Ratu Samban Bengkulu Utara, Bengkulu. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada.id, adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik. Terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri, Terima kasih juga untuk Kementerian Kominfo, Siberkreasi, Yayasan Betang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Nasionalisme Radikal, Pandaseru.id, Indonesia Persada.id, Heartline Networking. dan juga Satu Hati. Terima kasih untuk narasumber kita yang keren luar biasa, Kak Heni Mulyati. Terima kasih Kak Yana juga Kak Frans. Semoga kita bisa kolaborasi untuk kedepannya ya. Amin. Siap kita. Sehat-sehat apa yang Kak Heni lakukan ini mengubah masa depan generasi penerus bangsa. Iya, setuju sekali. Dan akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata Dan saya Fransikolas mengucapkan salam Pancasila. Salam Pancasila, sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat. Salam Pancasila. Terlahir di sini, Indonesia. Adalah kewajibanku Jagamu selalu, Indonesia. keagungan pencipta terlukis di
Mahardika, baru saja kita ikuti bersama informasi terkini Talk Show Nasional ISMI Sobat Mahardika bersama dengan tentunya Heartline Network Sobat Mahardika yang bisa Anda ikuti di tiap Senin. Dan Sobat Mahardika, saat ini kita akan beralih ke program selanjutnya di Jatim News Today yang akan menemani Anda sesaat lagi, tentunya hanya di 95,9 Mahardika FM.